Itu beberapa ulama di zaman dahulu, ulama yang terdahulu masuk ke satu negeri, salah seorang imam madhab. Tatkala masuk satu negeri disambut oleh para ulama yang ada di negeri tersebut, diarak di jalanan. Saat di jalanan, kebetulan di jalanan itu ada seekor anjing berjalan. Maka ulama besar mau lewat, itu ada anjing di jalanan, itu masyarakat ingin mengusir anjing tersebut. Itu ulama bilang, jangan diusir, anjing dan saya punya hak yang sama untuk lewat di jalanan ini, jangan ganggu dia, kita jalan-jalan aja, jangan ganggu anjing. Akhlaknya mereka bahkan terhadap seekor anjing. Ada ulama zaman dulu, ulama zaman dahulu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Bumi mengenal tawadhu mereka. Pandangan mereka lebih banyak ke bawah daripada ke atas. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, tabi'in yang paling afdal di zamannya. Dia cari makanannya itu dari makanan yang dibuang oleh orang-orang di tong sampah. Di gundukan sampah dia cari yang masih bagus, diambil untuk makanan dia. Itu di tepi yang lain ada seekor anjing menggonggong dia. Maka Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, ulama yang istiqamah, itu beliau ketika digonggong oleh anjing di tong sampah, dia berkata kepada anjing tersebut, anta kul mimma yalik wa ana a'kul mimma yalini. Kamu wahai anjing, makanlah bagian yang dekat denganmu, saya nggak bakal ganggu kamu, dan saya makan makanan yang dekat dengan saya nggak ganggu kamu. Saya nggak bilang saya lebih mulia dari kamu hingga saya berhak ngusir kamu, enggak. Tapi kalau saya lolos di sirat, nggak masuk neraka, masuknya ke dalam surga, maka saya lebih mulia dari engkau. Tapi kalau saya gagal, saya terjeblos ke neraka, kamu lebih mulia dari saya. Adapun sekarang saya nggak berani mengatakan saya lebih mulia dari anjing, nggak, saya nggak tahu. Itu ulama zaman dulu, akhlaknya seperti itu. Wa kana al-imam Abdullah al-Aidrus, Abdullah al-Aidrus al-Akbar, ibn al-imam Abi Bakar as-Sakran, ibn al-imam Abdurrahman as-Saggaf, ibn al-imam Muhammad Maulad Dawilah, yang hidup sekitar 700-800 tahun yang lalu, yang hidup sekitar 650 tahun yang lalu. Imam Abdullah al-Aidrus itu beliau bilang, di antara santri murid-murid saya yang mencium tangan saya, dikiranya saya suka dicium tangan saya, mereka melakukan itu husnudzan, sangka baik dari mereka. Walaupun saya memberikan tangan saya, jangan dikira saya suka hal yang demikian itu, tidak. Namun saya merasa diri saya ini orang hina yang tidak pantas dicium tangannya. Itu kalau ada orang mencium tangan saya, itu rasanya bagaikan tamparan di wajah saya. Kenapa? Sebab saya ngerasa diri saya tidak pantas, saya orang hina. Ada sebagian santri murid sampai mencium ke kaki saya, itu rasanya seperti mencungkil bola mata saya. Kata beliau, radhiyallahu anhu wa ardhah. Tawadhu'nya mereka. Hingga al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang hidup 450 tahun yang lalu, itu 40 tahun hingga usianya lanjut, beliau tidak duduk melainkan seperti duduknya orang yang tasyahud akhir. Duduknya cuma begitu, siang dan malam, duduk di hadapan santri-santrinya, murid-muridnya, ya seperti itu, seperti duduknya orang tasyahud akhir. Dalam usia lanjut, mau berdiri pun susah, tetap duduknya begitu. Kakinya udah sakit, tetap duduknya begitu. Muridnya sampai bilang, ya imam, ya syekh, duduklah bersila yang enak, kami ini murid-muridmu. Maka beliau bilang, hadhihi jalsatul abad baina yaday maula. Ini adalah duduknya seorang budak di hadapan majikannya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap saat begitu
beliau selalu berasa berdiri, duduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa selalu dipandang, selalu ditatap, dan duduknya seperti itu. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, Abdul Wahhab Asy'arani di dalam Al-Uhud Al-Muhammadiyah itu beliau menyebutkan di dalam muqaddimah, di antara para masyayikh yang mengambil janji dari muridnya agar ketika duduk tidak melonjorkan kakinya. Jadi mau duduk tidak melonjorkan kakinya, duduk ya bersila atau tawarruk, tidak duduk melonjorkan kakinya. Loh kenapa? Dia bilang sebab kalau dia duduk melonjorkan kakinya berarti dia berasa dirinya sedang tidak dilihat oleh Allah, tidak ditatap oleh Allah Ta'ala. Dan seorang murid pencari akhirat yang berjodoh dengan kewalian harus merasa dirinya selalu ditatap, dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan kalau dia berasa demikian, dia nggak bakalan enak-enakan duduk sambil melonjorkan kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitu kata Imam Sya'rani. Dan ini hal yang kita nggak mampu. Dan selain ini masih banyak lagi hal yang kita nggak mampu. Lakin tashabbahu bil kiram fa inna tashabbuha bil kirami falahu in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Nah, kita sebagai orang-orang yang begini apa adanya, tapi Allah Ta'ala dengan segala kekurangan kita masih mengizinkan kita dikasih kesibukan sama seperti kesibukannya Nabi Muhammad, dikasih tugas sama seperti tugasnya Nabi Muhammad. Padahal kita ini siapa? Apa kita? Hingga kok kita diberikan kemuliaan ini, maka kita hargai kemuliaan ini dengan menjaga sikap kita sebagai santri,